Ya halo, selamat datang kembali. Maaf karena lama sekali tidak update karena admin sedang ada ujian hidup. Oke, kita lanjutkan kemarin dari chapter 15, sekarang kita masuk ke chapter 16. Kita akan bahas chapter 16 dan 17 saja kali ini, karena chapter 18 terlalu banyak informasi, jadi tidak bisa terlalu banyak hal yang dilewatkan. Oke, nanti chapter 18 kita buatkan video khusus saja biar semuanya lebih jelas. Di sana ada informasi tentang beyonder, sequence, pathway, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai saja. Chapter 16. Clint merasa lega karena akhirnya ia berhasil menghadapi expert itu dengan aman. Clint menikmati sejuknya dini hari sebelum akhirnya masuk ke apartemennya. Lorong apartemen itu tampak kosong. Clint membuka kunci kamarnya, membuka pintu, dan tampak siluet seseorang dengan rambut hitam yang tampak kemerahan karena terkena cahaya bulan. Matanya berwarna coklat cerah dan wajahnya tampak samar-samar cantik. Tak lain dan tak bukan, ia adalah Melissa Moretti. Melissa yang terbangun karena ingin ke toilet mendapati Clint tak ada di kamarnya dan penasaran. Kemana Clint pergi pagi-pagi begini? Seperti biasa dengan pandainya Clint ngeles dan menjawab kalau ia tak bisa tidur dan daripada nganggur ia lari pagi dan menyuruh Melissa melihat keringat di baju bagian belakangnya. Melissa dengan polosnya mengira jika Clint stres karena akan menghadapi wawancara kerja dan mencoba menenangkan Clint. Sebaliknya, Clint bahkan tak terpikiran tentang wawancara itu. Melissa kemudian berlari kecil ke kamarnya dan mengambilkan Clint sesuatu. Kemudian Melissa meletakkan benda itu di atas meja. Benda yang menurut Clint berbentuk mirip kura-kura itu bergerak sendiri dan melompat-lompat dengan ritme yang mampu menarik perhatian. Kata Melissa, saat Melissa merasa kesal, ia melihat benda itu bergerak-gerak dan melompat-lompat membuat perasaannya sedikit lebih baik. Dan Melissa mengajak Clint untuk melihatnya juga agar Clint merasa hal yang sama. Clint yang tak mau mengecewakan usaha adiknya tersebut, mendekat ke benda berbentuk kura-kura itu. Clint tertawa dan memuji kemampuan benda itu yang mampu membuatnya lebih rileks. Clint penasaran dan bertanya apakah Melissa yang membuatnya. Melissa menjawab kalau benda lucu itu ia buat dari bahan-bahan tak terpakai di sekolahnya. Mengetahui hal tersebut, Clint bertambah takjub dengan kemampuan adiknya ini. Walaupun perempuan, tapi ia mampu menciptakan hal-hal yang laki-laki pun belum tentu bisa membuatnya. Kemudian Clint yang masih penasaran bertanya lagi pada adiknya. Ini kura-kura kan? Dengan sekejap atmosfer berubah 180 derajat. Mendengar pertanyaan itu, Melissa menatap Clint dengan muka datar, diam sejenak dan berkata, "Ini boneka." Boneka? Dalam hati, Clint terkejut. Clint terbengong, kemudian ia tersenyum canggung, lalu mengalihkan ke obrolan lain. Clint bertanya kenapa Melissa keluar kamar untuk pergi ke toilet. Padahal di dalam kamarnya kan ada toilet. Saat Melissa mau menjawab, perutnya berbunyi krucuk-krucuk-krucuk. Muka Melissa memerah, lalu tak lama kemudian ia masuk ke kamarnya sambil mengambil benda mirip kura-kura itu dan menutup pintu kamarnya. Hah, makanan tadi malam sangat enak sampai-sampai Melissa kesulitan untuk mencernanya. Pikir Clint agak sombong dikit sambil menggelengkan kepalanya sembari duduk di depan meja belajar. Clint memikirkan tawaran Don Smith sebelumnya. Sambil duduk di kursi, Clint memikirkan baik-baik keuntungan dan kerugian yang akan ia dapat bila menyetujui tawaran Don Smith. Memang menjadi anggota Nighthawk memiliki banyak kerugian, misalnya kehilangan kebebasan dan bahaya yang dihadapi. Namun demi mendekatkan dengan mistisisme di dunia ini dan mengetahui rahasia Beyonder, hal itu tak jadi masalah mengingat nyawanya juga berisiko terancam karena insiden terbunuhnya Wells dan Naya. Dan juga mungkin saat ia menjabat di posisi yang lebih tinggi, ia bisa menjadi seorang kepala organisasi yang bekerja di balik layar. Setelah lama duduk, berpikir, dan mempertimbangkan, Clint akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Nighthawk. Matahari sudah mulai nampak, namun Clint masih duduk di kursinya. Ia memutuskan untuk menemui Don Smith hari ini dan bergabung menjadi anggota sipil Nighthawk. Melissa bangun dari tidurnya.
membuka pintu kamarnya dan mendapati Klein masih duduk di kursinya. "Kakak tidak tidur?" tanya Melissa. Klein menjawab bahwa ia sedang memikirkan sesuatu. Melissa kemudian pergi ke kamar mandi umum di apartemen sembari membawa peralatan mandinya. Selang beberapa saat kemudian, ia selesai mandi, lalu sarapan dan berangkat sekolah. Klein tidur beberapa saat karena setahu Klein, kedai minuman tak ada yang buka pada pagi hari. Pada pukul 2 siang dengan pakaian formal layaknya wawancara kerja, Klein bergegas berangkat ke jalan Basic Street untuk menuju kedai minuman Haun seperti petunjuk Dun. Karena jalan Basic Street tergolong jauh dan Klein takut melewatkan jam kerja Nighthawk, ia berangkat menggunakan angkutan umum kereta kuda. Di Kerajaan Kingdom, angkutan umum kereta kuda terbagi menjadi dua, yaitu dengan rel dan tanpa rel. Angkutan umum kereta kuda tanpa rel adalah kereta kuda yang ditarik dengan 2 ekor kuda dan berkapasitas kurang lebih 20 orang. Rutenya tetap tanpa ada stasiun tertentu, jadi bisa berhenti dimanapun selama masih dalam rute, seperti angkot kalau di Indonesia. Sedangkan angkutan umum kereta kuda yang memakai rel dijalankan oleh perusahaan kereta kuda orbital, yang mana kendaraan umum tersebut berjalan di atas rel yang berada di sepanjang jalan utama. Rel terletak di lajur tengah, dan kereta berhenti hanya di stasiun saja, tak bisa berhenti dimanapun seperti kereta kuda tanpa rel. Jadi banyak daerah yang tak terjangkau. Kereta kuda ini memiliki 2 lantai dan mampu mengangkut sampai 50 orang. Klein memilih untuk naik kereta kuda dengan rel untuk pergi ke jalan Basic Street. Namun tak ada kereta kuda yang langsung mengarah ke situ. Jadi harus oper kereta dulu di jalan Champagne Street, baru bisa ke Basic Street. Karena dana terbatas, Klein memilih menuju ke jalan Champagne Street saja, dan ke Basic Street-nya berjalan kaki. Klein membayar 4 penny untuk ke jalan Champagne Street, karena jaraknya kurang lebih 4 km. Setelah membayar, sisa uang Klein tinggal 3 penny, jadi Klein pikir ia akan jalan kaki saja saat pulang nanti. Di dalam kereta kuda itu tak terlalu ramai penumpang, hanya beberapa orang saja di lantai 1 dan tak banyak orang di lantai 2. Penumpang sibuk dengan korannya masing-masing. Jika di masa kini, di bumi orang-orang sibuk dengan smartphone-nya masing-masing, maka di dunia ini orang-orang sibuk membaca koran masing-masing. Setelah sampai di jalan Champagne Street, Klein berjalan ke Basic Street, kemudian menuju kedai minuman Haun, dan Klein masuk ke kedai tersebut yang tampak ramai walaupun masih siang. Dalam kedai minuman itu tampak 2 kandang yang terisi masing-masing oleh anjing. Baru saja Klein masuk, ia dihampiri seseorang dengan topi coklat menawarkan untuk taruhan. "Pertarungan anjing," ucap Klein secara refleks. Karena memang di dunia ini pertarungan anjing adu jago adalah hal yang biasa. Namun pria bertopi coklat meyakinkan Klein bahwa itu bukanlah pertarungan anjing karena pemerintah sudah melarang hal itu. Beberapa saat kemudian, tampak 2 orang berotot membawa karung besar, sepertinya berisi hewan juga. Mereka lalu membuka karung besar itu di dalam kandang besar yang letaknya di bawah tanah dan tak ada celah sama sekali. Dan yang keluar dari karung itu adalah tikus, ratusan tikus. Kemudian kandang kedua anjing itu dibuka secara bersamaan, dan anjing-anjing mulai berburu tikus-tikus itu di dalam kandang bawah tanah tersebut. Klein tersentak dan berseru, "Anjing! Perburuan tikus oleh anjing!" Orang-orang bertaruh untuk anjing mana yang mampu berburu tikus paling banyak, atau mungkin juga bisa bertaruh untuk berapa jumlah tikus yang tertangkap. Ini hal yang unik sekalipun untuk orang di dunia ini. Menatap wajah Klein yang terbengong, seorang bartender menyapa Klein dan menawarinya minum. Harganya berkisar antara 1-4 penny saja. Klein pun menjawab gak ya ke tempat itu untuk bertemu dengan Tuan Wright. Bartender pun memanggil Tuan Wright yang tampak sedang teler karena mabuk. Lalu Tuan Wright datang dan bertanya ada perlu apa. Kemudian Klein menyebutkan kata kunci yang ia dapat dari Dun Smith. Dan Klein diarahkan ke suatu tempat yaitu di lantai 2, gedung nomor 36, Jalan Zutland Street. Klein pun berterima kasih dan bergegas ke sana. Setelah bertanya ke sana ke sini
dan menghitung jumlah bangunan di jalan itu, akhirnya Glenn menemukan nomor 36. Ia masuk ke sana, menaiki tangga, dan ia menemukan papan nama di atas pintu bertuliskan Perusahaan Keamanan Blackthorn. Setelah beberapa saat mengetok pintu yang sedikit terbuka dan tak ada jawaban dari dalam, Glenn mendorong pintu itu agar lebih terbuka. Lalu mengintip dari pintu itu dan tampak satu set sofa dan meja tamu yang tampak seperti untuk menerima tamu. Dan di seberang set sofa dan meja tamu itu, tampak meja lagi dan duduk di balik meja ada seseorang wanita dengan kepala tertunduk. Nampaknya tertidur sambil duduk. Dalam hati Glenn berkomentar, walaupun perusahaan keamanan ini hanya penyamaran, tapi bukankah ini terlalu tidak profesional? Glenn menghampirinya dan mengetuk meja itu dan sentak membuat wanita itu kaget dan seketika tegap dan refleks membaca koran yang sudah terbuka di atas meja dan menutup wajahnya dengan koran itu. Wanita itu berambut coklat, tampak berusia di awal 20-an. Ia mengenakan gaun hijau muda bergaya kerajaan Lone Kingdom. Ia dilengkapi dengan renda-renda cantik di lengan, kerah, dan dadanya. Wanita itu tampak ceria, namun sepertinya juga agak pemalas. Wanita itu menurunkan koran yang ia baca pelan-pelan dan kemudian mata coklatnya memandangi Glenn. Glenn memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangannya untuk bertemu dengan Don Smith. Karena Kapten Don Smith sedang menjaga gerbang Canis dan tak bisa ditinggal, maka Glenn lah yang harus menemuinya. Apa itu gerbang Canis? Pikir Glenn. Wanita itu kemudian mengarahkan Glenn untuk bertemu dengan Don Smith. Glenn mengikuti wanita itu dari belakang. Setelah masuk melalui sebuah pintu, tampak sebuah lorong panjang. Sisi kanan lorong terdapat 3 ruangan dan di sisi kiri juga 3 ruangan. Sebagian dikunci rapat dan sebagian ada yang terbuka. Glenn melewati lorong itu dan di salah satu ruangan yang terbuka, ia melihat wajah seseorang yang familiar. Ia adalah polisi yang sebelumnya memeriksa apartemennya dan memiliki vibe yang santai flamboyan layaknya sebuah puisi romantis. Atau mungkin ia adalah puisi itu sendiri, pikir Glenn. Di ujung koridor, wanita itu membuka pintu ruangan sebelah kiri. Di ruangan itu tak ada apa-apa, yang ada hanyalah tangga menuju ke bawah tanah, yang sepanjang tangga tersebut di sisi kanan kirinya diterangi lampu gas. Mereka berdua menuju ke bawah melalui anak tangga itu. Sambil mereka menuju bawah tanah, mereka berbincang dan wanita itu memperkenalkan diri. Karena ia sebelumnya lupa memperkenalkan diri. Nama wanita itu adalah Roseanne. Ayahnya dulu adalah anggota Nighthawk yang mengorbankan dirinya dan meninggal dalam insiden kira-kira 5 tahun yang lalu. Saat itu umur Roseanne baru 17 tahun. Sejak saat itu Roseanne bergabung dengan Nighthawk. Roseanne menceritakan ke Glenn kalau ia hormat dan sekaligus agak takut pada Kapten Don Smith karena ia sering dimarahi dan didisiplinkan agar lebih dewasa. Glenn pun menanggapi bahwa hal yang normal untuk takut kepada ayah. Ya, Don Smith sudah seperti sosok ayah pengganti bagi Roseanne. Mereka lalu selesai menuruni tangga dan sampai di lorong panjang. Di sisi kanan dan kiri lorong setiap beberapa meter terdapat emblem suci Dewi Evernight. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di persimpangan jalan. Jalan di sebelah kiri akan mengarah ke gereja Katedral Saint Helena. Di sebelah kanan adalah gudang senjata, gudang penyimpanan, dan arsip. Dan jika lurus di depan adalah gerbang Canis. Mendengar itu, Glenn sedikit tertegun. Gereja Katedral Saint Helena merupakan pusat gereja Dewi Evernight di Tingen. Tanah suci yang selalu dikunjungi oleh para pengikutnya di daerah setempat. Sama halnya dengan katedral numerik suci, yaitu gereja dari Dewa Mesin dan Uap yang terletak di pinggiran kota, dan katedral sungai dan laut, gereja Dewa Penguasa Badai di Tingen Utara. Gereja-gereja tersebut mempertahankan lingkaran keagamaan di kota Tingen dan kota-kota lain serta desa-desa yang berafiliasi dengannya. Mereka jalan melewati persimpangan dan lurus saja menuju ke gerbang Canis. Kurang dari semenit terlihat gerbang besi hitam dan tampak ukiran 7 lambang suci di gerbang itu. Gerbang itu berdiri di sana, tampak berat, dingin dan kokoh. Layaknya raksasa yang menjaga dalam kegelapan. Kenapa gerbang ini harus dijaga? Di depan gerbang Canis terdapat ruangan yang jendelanya terbuka dan mengarah ke gerbang itu.
Di sanalah Kapten Dunn berada. Glenn kemudian mengetuk pintu dan dipersilahkan untuk masuk. Dengan perlahan, Glenn membuka pintu itu. Di dalam hanya nampak 4 kursi dan sebuah meja. Dunn Smith duduk dengan santai di sana sambil membaca koran. Glenn dipersilahkan duduk oleh Dunn. Setelah berbincang beberapa saat dan menanyakan ulang apakah Glenn yakin ingin bergabung, Dunn Smith memberikannya kertas berisi kontrak selama 5 tahun. Dalam kontrak itu tak banyak klausul dan sebagian besar sudah pernah dijelaskan oleh Dunn Smith pada Glenn. 2 pound dan 10 soli untuk upah mingguan, 10 soli sebagai kompensasi atas risiko dan kerahasiaan. Seperti yang pernah dijelaskan Dunn, Glenn pun setuju dan tanda tangan kontrak tersebut lalu cap jempol karena Glenn belum punya stempel sendiri. Dan Glenn pun resmi bergabung dengan Nighthawk. Mereka berbincang-bincang dan Glenn menanyakan hal yang membuatnya penasaran. Karena Nighthawk menyamar sebagai perusahaan keamanan, bagaimana jika benar-benar ada orang yang ingin memakai jasa mereka? Dunn pun menjawab, maka jika itu terjadi akan dikerjakan. Anggota Nighthawk dengan senang hati akan melakukannya selama tidak mengganggu tugas utama mereka. Lagi pula, tak banyak fenomena supranatural yang terjadi. Terkait hal ini, Dunn melanjutkan bahwa kepolisian terdapat 7 unit. 4 unit adalah terkait dengan keamanan secara umum seperti perlindungan VIP dan pemasangan alat perlindungan. Lalu yang 3 lagi berurusan dengan hal supranatural di tiap kota. Unit 5 adalah Machinery Hiveman di Tingen di bawah naungan gereja Dewa Mesin dan Uap, bertanggung jawab di area universitas dan pinggiran kota. Unit 6 adalah Mandate Punisher di bawah naungan Dewa Penguasa Badai, bertugas di wilayah Dermaga Timur dan Selatan. Lalu unit 7 adalah Nighthawk di bawah naungan gereja Dewi Evernight, terutama bertanggung jawab atas tempat-tempat seperti wilayah utara barat dan wilayah Golden Indus. Kemudian Glenn bertanya, berapa jumlah anggota Nighthawk? Di kota Tingen saja, untuk anggota resmi 6 orang termasuk Dunn Smith. Lalu untuk staf sipil juga 6 orang termasuk Glenn. Lalu tanpa basa-basi, Glenn bertanya tentang hal yang paling membuatnya penasaran, yaitu tentang kenapa Beyonder bisa lepas kendali. Chapter 17 selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke chapter 18 tapi di video yang terpisah karena banyak sekali informasi di sana. Oke, sampai jumpa lagi.